Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab akuntansi Badan Layanan Umum. Jurnal standar pendapatan. Yang pertama, pendapatan dari DIPA rupiah murni, yaitu tidak memerlukan pengesahan. Kemudian yang kedua, pendapatan dari DIPA PNBP, di mana tidak dicatat pada saat transaksi atau memerlukan penyesuaian pada akhir tahun. B. Dicatat bersamaan dengan pengesahan pendapatan ketika terbitnya SP3B atau SP2B. Yang ketiga, pendapatan hibah BLU atau PNBP. Ada dua, hibah tunai dan hibah non-tunai. Pendapatan dari DIPA RM atau realisasi belanja APBN diakui dengan membuat jurnal korolari pada saat realisasi belanja RM. Pencatatan pada buku besar akrual yaitu debit beban, kreditnya belanja atau transfer yang masih harus dibayar atau kewajiban. Kemudian di buku besar kas tidak dilakukan pencatatan. Lalu pada buku besar akrual, debit, belanja atau transfer yang masih harus dibayar, kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Pada buku besar kas, debitnya belanja expendable dan kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Jurnal ikutan atau korolari pengakuan pendapatan alokasi APBN. Pada buku besar kas tidak dilakukan pencatatan. Pada buku besar akrual, debit ditagihkan ke entitas lain, kreditnya pendapatan alokasi APBN. Kemudian pada buku besar akrual, pada debit dicatat diterima dari entitas lain, kredit pendapatan. Pada buku besar kas, debit diterima dari entitas lain, kredit pendapatan. Untuk jurnal korolarinya, pada buku besar kas tidak dilakukan pencatatan. Pada buku besar akrual, debit penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara, kreditnya diterima dari entitas lain. Pendapatan dari DIPA PNBP, yaitu PNBP fungsional, dicatat ketika pengesahan. Pada buku besar akrual, debitnya kas dan bank BLU, kreditnya PNBP BLU. Pada buku besar kas, debit kas dan bank BLU, kreditnya PNBP BLU. Ketika penyesuaian akhir tahun atas pendapatan yang belum disahkan, dilakukan pencatatan pada buku besar akrual, yaitu debit, kas, dan bank BLU yang belum disahkan, kreditnya PNBP BLU. Kemudian pada buku besar kas tidak dilakukan pencatatan. Lalu penyesuaian awal tahun berikutnya tidak dilakukan pencatatan pada buku besar kas. Sedangkan pada buku besar akrual, pada debit, kas, dan bank BLU, kreditnya kas dan bank BLU belum disahkan. Terdapat catatan. Tidak ada jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan tahun anggaran yang lalu yang melibatkan kas yang belum disahkan pada tahun anggaran yang lalu di LRA dan LO pada tahun pengesahan kas dan bank BLU tahun berjalan atau tahun berikutnya. Yang selanjutnya, jurnal standar beban dan belanja. Belanja dari DIPA RM, yaitu tidak memerlukan pengesahan dan mekanismenya sama dengan belanja pada Satker non-BLU. Yang kedua, belanja dari DIPA PNBP, yaitu menggunakan saldo kas dan bank BLU yang belum disahkan dan disahkan minimal setiap triwulan. Pencatatan jurnalnya pada buku besar akrual, debitnya beban expendable, kreditnya belanja atau transfer yang masih harus dibayar. Pada buku besar kas tidak dilakukan pencatatan. Kemudian, pada buku besar akrual, debitnya belanja atau transfer yang masih harus dibayar, kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Pada buku besar, belanja di debit dan kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Lalu kita akan membahas tentang pengesahan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang menghasilkan aset. Di buku besar akrual kita akan mencatat kas dan bank BLU pada pendapatan lainnya BLU, sedangkan di buku besar kas kita akan mencatat kas dan bank BLU pada pendapatan BLU. Lalu jika terjadi pengurangan nilai aset akibat pengembalian belanja, kita akan mencatat di buku besar akrual dengan mendebit koreksi ekuitas dan pendapatan lainnya BLU pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya pada koreksi ekuitas. Nah, sekarang kita akan membahas perlakuan belanja dari DIPA RM yang menghasilkan aset. Saat kita menerima aset, kita akan mencatat di buku besar akrual dengan mendebit persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Lalu, saat terbit resume tagihan, kita akan mencatat di buku besar akrual dengan mendebit utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Lalu, saat BMN itu sudah terregistrasi, maka kita harus mencatat di buku besar akrual dengan mendebit persediaan aset tetap maupun aset lainnya pada persediaan yang belum diregister, aset tetap yang belum diregister, maupun aset lainnya yang belum diregister. Saat terjadi pengesahan belanja, kita akan mencatat di buku besar akrual dengan mendebit belanja yang masih harus dibayar pada detail, sedangkan di buku besar kas kita akan mencatat belanja barang atau persediaan pada detail. Lalu berikut adalah jurnal pada entitas akuntansi atas resume tagihan pengesahan belanja BLU yang bersifat expendable. Kita akan membuat jurnal di buku besar akrual dengan mendebit beban BLU dan mengkredit kas dan bank BLU yang belum disahkan. Lalu berikut adalah jurnal pengesahan realisasi belanja BLU yang bersifat expendable. Kita akan membuat jurnal di buku besar akrual dengan mendebit kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Sedangkan di buku besar kas kita akan mencatat belanja barang BLU pada kas dan bank BLU. Lalu kita akan membahas tentang pelakuan belanja dari DIPA PNBP yang menghasilkan aset. Nah, pada saat kita menerima aset, kita akan mencatat sama seperti belanja
dari DIPA RM tidak ada bedanya. Lalu saat terjadi resume tagihan, kita akan mencatat di buku besar akrual, yaitu mendebit utang yang belum diterima tagihannya pada kas dari Bank BU yang belum disahkan. Lalu selanjutnya saat BMN tersebut sudah teregistrasi, kita akan mencatat sama seperti registrasi BMN pada saat belanja dari DIPA RM. Nah, lalu setelah terjadi pengesahan belanja, kita akan mencatat di buku besar akrual, yaitu dengan mendebit kas dan Bank BU yang belum disahkan pada kas dan Bank BU. Sedangkan di buku besar kas kita akan mencatat belanja barang pada kas dan Bank BU. Lalu berikut adalah pengesahan pengembalian belanja tahun anggaran bersangkutan yang bersifat expendable dan pengesahan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang bersifat expendable. Perbedaannya hanya terletak pada sisi kredit. Kalau yang TAP dia akan mencatat beban PAU, sedangkan kalau yang TAYL kita akan mencatat pendapatan lainnya PU. Lalu berikut adalah pengesahan pengembalian belanja TAP yang menghasilkan aset. Kita akan mencatat di buku besar akrual dengan mendebit kas dan bank PLU pada persediaan yang belum diregister, dan di buku besar kas dengan mendebit kas dan bank PLU pada belanja barang persediaan PLU. Lalu jika terjadi pengurangan nilai aset akibat pengembalian belanja, kita akan membahas tentang pengesahan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang menghasilkan aset. Di buku besar akrual kita akan mencatat kas dan bank PLU pada pendapatan lainnya PLU, sedangkan di buku besar kas kita akan mencatat kas dan bank PLU pada pendapatan PLU. Lalu jika terjadi pengurangan nilai aset akibat pengembalian belanja, kita akan mencatat di buku besar akrual dengan mendebit koreksi ekuitas dan pendapatan lainnya PLU pada persediaan atau aset lainnya pada koreksi ekuitas. Yang selanjutnya ada jurnal standar kas dan star kas. Untuk investasi jangka pendek akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu surat berharga BLU pada debit, setara kas lainnya BLU di debit, dan kas dan bank BLU di kredit. Untuk setoran surplus BLU akan dicatat pada dua buku besar, yaitu buku besar akrual, setoran surplus BLU debit, kas dan bank BLU kredit. Dan untuk buku besar kas, setoran surplus BLU debit, dan kas dan bank BLU di kredit. Yang selanjutnya, kas lainnya di BLU. Jurnal penyesuaian melalui memo penyesuaian untuk kas lainnya di BLU pada periode pelaporan semesteran dan tahunan. Akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu kas lainnya di BLU debit, utang kepada pihak ketiga BLU kredit, utang usaha, utang kepada pihak ketiga lainnya kredit, dana pihak ketiga lainnya BLU kredit, utang pajak bendahara pengeluaran yang belum di-store kredit. Yang selanjutnya ada jurnal standar investasi jangka pendek, reklasifikasi kas dan bank BLU. Yang pertama, reklasifikasi dari kas dan bank BLU akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu deposito BLU debit, investasi lainnya BLU debit, dan kas dan bank BLU di kredit. Yang kedua, reklasifikasi dari dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu deposito BLU debit, investasi lainnya BLU debit, dan kas kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan kredit. Yang ketiga, ada reklasifikasi dari kas BLU yang dibatasi penggunaannya akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu deposito BLU debit, investasi lainnya BLU debit, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya kredit. Yang selanjutnya ada hasil investasi jangka pendek, akan dicatat pada dua buku besar, yaitu buku besar akrual dan buku besar kas. Untuk buku besar akrual akan dicatat kas dan bank BLU debit, pendapatan jasa perbankan BLU kredit, pendapatan selisih kurs yang direalisasi BLU kredit, pendapatan lain-lain BLU kredit. Untuk buku besar kas akan dicatat pada kas dan bank BLU debit, pendapatan jasa perbankan BLU kredit, pendapatan selisih kurs yang direalisasi BLU kredit, dan pendapatan lain-lain BLU kredit. Untuk yang selanjutnya ada reklasifikasi ke kas dan bank BLU. Yang pertama, reklasifikasi untuk kembali ke kas dan bank BLU akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu kas dan bank BLU debit, deposito BLU, investasi lainnya BLU kredit. Yang kedua, reklasifikasi untuk kembali ke dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan akan dicatat pada dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan debit, deposito BLU, dan investasi lainnya BLU kredit. Yang ketiga, reklasifikasi untuk kembali ke kas BLU yang dibatasi penggunaannya akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu kas BLU yang dibatasi penggunaannya debit, deposito BLU, investasi lainnya BLU kredit. Yang selanjutnya ada jurnal standar pendapatan hibah. Pendapatan BLU tunai dicatat ketika pengesahan dengan mencatat pada dua buku besar, yaitu buku besar akrual dan buku besar kas. Untuk buku besar akrual akan dicatat kas dan bank BLU debit, pendapatan hibah terikat dalam negeri kredit, pendapatan hibah terikat luar negeri kredit. Untuk buku besar kas akan dicatat pada kas dan bank BLU debit, pendapatan hibah terikat dalam negeri kredit, dan pendapatan hibah terikat luar negeri kredit. Pendapatan BLU non tunai akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan pada debit, pendapatan hibah BLU, barang atau jasa kredit. Untuk pendapatan hibah non-tunai, akan dicatat pada buku besar akrual, yaitu kerugian pelepasan aset debit, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan lain-lain pada kredit. Adapun jurnal yang lain yaitu akumulasi penyusutan peralatan dan mesin debit, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan debit, serta kerugian pelepasan aset kredit. Jurnal standar investasi jangka panjang, investasi dengan dana kas BLU. Pada buku besar akrual, investasi BLU pengelolaan dana bergulir, posisi di debit di neraca. Investasi BLU pengelolaan dana lainnya permanen di debit di neraca. Kas dan bank BLU di kredit. Pada buku besar kas, pengeluaran pembiayaan investasi BLU dana bergulir di debit pada LRA dan LAK. Pengeluaran pembiayaan investasi permanen di debit di LRA dan LAK. Kas dan bank BLU di kredit. Investasi dengan dana sal BLU tambahan. Pada buku besar kas, dicatat penggunaan sal BLU di debit di laporan perubahan sal. Penerimaan pembiayaan lainnya, penggunaan dana sal BLU di kredit di LRA dan LAK. Jurnal standar investasi jangka panjang lainnya ada hasil investasi. Pada buku besar akrual, ada kas dan bank BLU di debit di neraca. Pendapatan program dana penjaminan di kredit di LO. Pendapatan program modal ventura di kredit di LO. Pendapatan program dana bergulir di kredit di LO. Pada buku besar kas dan bank BLU di debit. Pendapatan program dana penjaminan di kredit di neraca. Pendapatan program modal ventura di kredit di neraca. Pendapatan program dana bergulir di kredit di neraca. Investasi dana DIPA BUN. Dicatat di buku besar akrual, itu dana kelolaan yang belum digulirkan atau diinvestasikan di debit di neraca dan LAK. Utang jangka panjang BLU kepada BUN di kredit di neraca. Kemudian ada di buku besar akrual, piutang BLU pengelolaan dana investasi, piutang BLU pengelolaan dana bergulir, piutang BLU pengelolaan dana lainnya, investasi BLU pengelolaan dana investasi non-permanen, investasi BLU pengelolaan dana investasi permanen, program kemitraan, dana bergulir kementerian lembaga, dana bergulir lainnya, investasi dalam obligasi, investasi jangka panjang non-permanen lainnya, posisi di debit dan dilaporkan di neraca dan LAK. Kemudian ada dana kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan, posisi di kredit pada neraca dan LAK. Kebijakan konsolidasian laporan keuangan BLU untuk penyusunan laporan keuangan Kementerian Lembaga. Yang pertama ada pendapatan dari alokasi APBN yang tersaji di LO. Kedua ada penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara yang tersaji di LO. Ketiga ada pendapatan pelayanan BLU berasal dari entitas pemerintahan pusat dalam satu kementerian lembaga yang secara organisatoris membawahinya. Yang keempat ada pendapatan pelayanan BLU berasal dari entitas pemerintahan pusat di luar kementerian lembaga yang secara organisatoris membawahinya. Yang kelima ada penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih sehubungan dengan pengakuan piutang BLU atas pendapatan yang bersumber dari entitas pemerintahan pusat. Berikut ini transaksi yang dieliminasi. Yang pertama, ada jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas pendapatan alokasi APBN yang timbul karena BLU melakukan realisasi belanja dengan menggunakan alokasi DIPA. Uraian akunnya pendapatan alokasi APBN pada ditagihkan ke entitas lain. Dalam hal ini pendapatan alokasi APBN dilaporkan di laporan operasional dan ditagihkan ke entitas lain pada LPE. Yang kedua ada jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara yang timbul karena BLU menerima pendapatan DIPA rupiah murni yang selanjutnya disetorkan ke kas negara. Jurnalnya diterima entitas lain pada penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara. Yang ketiga ada jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas pendapatan layanan dari belanja entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian lembaga yang telah disahkan berdasarkan SP3B atau SP2B BLU. Uraian akunnya ada pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian lembaga. Ini posisi di debit dilaporkan di laporan operasional. Terus ada beban gaji dan tunjangan, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan, beban atas pengelolaan endowment fund. Posisinya di kredit dilaporkan di laporan operasional. Yang keempat ada jurnal eliminasi pada buku besar akrual atas pendapatan layanan dari belanja entitas pemerintahan pusat di luar kementerian lembaga yang membawahi BLU yang telah disahkan berdasarkan SP3B atau SP2B BLU. Uraian akunnya ada pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintahan pusat di luar kementerian lembaga yang membawahi BLU pada beban gaji dan tunjangan, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan, beban atas pengelolaan endowment fund. Dilaporkan di laporan operasional.
Selanjutnya, ada jurnal eliminasi pada buku besar akrual pengakuan piutang atas transaksi pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintahan pusat. Untuk uraian akunnya, ada pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintahan pusat dalam satu kementerian lembaga. Posisi di debit di laporan operasional. Ada piutang dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintahan pusat. Di kredit, dilaporkan pada neraca. Jurnal eliminasi penyisian piutang tidak tertagih dan beban penyisian piutang tak tertagih. Uraiannya ada penyisian piutang tidak tertagih, piutang BLU yang bersumber dari entitas pemerintahan pusat yang dilaporkan di neraca, pada beban penyisian piutang tak tertagih, piutang BLU yang bersumber dari entitas pemerintahan pusat. Posisi di kredit dan dilaporkan di laporan operasional.